Bapa di surga, biarlah pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu sungguh keluar dari hati yang terdalam. Hanya Engkau yang sanggup mengubah setiap hati manusia. Hati kami, kerinduan kami adalah hati kami diubah Tuhan seperti salju. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kesempatan yang indah pagi hari ini adalah anugerah Tuhan untuk kami mau berdiam mendengar firman-Mu. Kami siap diajar, dinasihati, bahkan ditegur. Dan kami percaya firman-Mu mengubahkan setiap hati kami dan hidup kami indah di hadapan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong membimbing kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, Tuhan berbicara bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya. Kita bersyukur hari ini Tuhan kasih kita kesehatan, kasih kita kekuatan untuk kita ada pada pagi hari ini, untuk kita mau bersama-sama, kita mau belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab baik elektronik maupun cetak, diperhatikan dan kita siapkan. Ya, temanya hari ini adalah menjaga hati di hadapan Tuhan. Bicara tentang hati. Amsal yang keempat, ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang berbahagia adalah seperti kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Ya. Semua sehat. Amin. Amin. Ya. Sehat jasmani, sehat rohani. Ya. Bapak Saudara, hari ini kita mau belajar tentang menjaga hati. Hati-hati menjaga hati, ya, bukan sebuah patung. Hati-hati menjaga hati. Ya, Bapak Saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus jaga hati. Ya. Kita harus jaga hati. Mengapa hati ini harus dijaga? Supaya hati kita beres. Ya. Apa artinya beres? Beres itu supaya hati kita itu tetap tenang, tetap bersyukur, tetap berkenan di hadapan Tuhan.
Ya. Kalau hatinya tidak beres, tidak akan mungkin bisa tenang, tidak akan mungkin bisa bersyukur, dan tidak mungkin bisa berkenan di hadapan Tuhan. Hati menentukan jalan hidup kita. Hati juga menentukan masa depan kita. Karena kalau hati kita beres, hati kita berkenan di hadapan Tuhan, hati kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan, maka masa depan kita jelas. Amin. Persoalannya adalah masalah hati, Bapak Ibu Saudara. Karena hati itu yang bisa mengetahui siapa? Tuhan dan kita, ya kan? Hati Tuhan bisa melihat isi hati kita, dan kita sendiri tahu isi hati kita juga. Jadi hanya Tuhan dan diri kita yang mengetahui isi hati kita yang sesungguhnya. Ya, kalau manusia itu hanya bisa melihat dari luar. Tapi kalau Tuhan melihat sampai dalam hati. Waktu Tuhan lihat Daud, Tuhan lihat apa? Dari Daud, hatinya, bukan fisiknya, bukan kehebatannya, bukan kepintarannya, bukan lain-lain. Tapi yang dilihat Tuhan itu hati. Kalau Samuel lihat apa? Waktu disuruh urapi anak Isai, dia melihat hanya luarnya, perawakannya, fisiknya. Makanya beda manusia melihat dengan Allah melihat. Bahwa bagian dalam atau hati itu hanya bisa diketahui oleh diri kita sendiri dan Tuhan yang menciptakan. Kita bisa berkata tidak apa-apa, tapi hati siapa yang tahu? Gitu? Bagaimana kabar? Bagaimana? Kamu masih marah dengan dia? Soalnya dia sendiri marah. Nah, tapi hati siapa yang tahu? Bapak Saudara, coba kita perhatikan Markus 7 ayat 21. Mengapa kita harus jaga hati di hadapan Tuhan? Karena dari dalam, dari hati orang itu timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian. Dari hati timbul juga pembunuhan, timbul perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, timbul juga hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebohongan. Itulah yang ada dari dalam hati. Dari hati orang bisa timbul pikiran jahat dan lain sebagainya. Nah, kalau hati kita tidak jaga, maka yang timbul itu adalah, yang datang itu, yang keluar itu adalah hal-hal yang sangat jahat. Hati kalau tidak beres, maka tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hati tidak beres, maka hati ini tidak akan bisa tenang. Kalau hati kita ini beres, hati kita ini sudah benar-benar baik, pulih,
maka hidup yang kita jalani adalah hidup dalam ketaatan. Kenapa orang susah itu taat sama Tuhan? Karena hatinya belum beres. Saya ingin kita camkan dulu. Kalau orang yang susah taat sama Tuhan, itu karena hatinya belum beres. Tapi ada orang yang taat sama Tuhan, dia terus melakukan karena dia memang hatinya sudah beres. Contoh seperti Abraham. Abraham ini pada saat dia diperintahkan untuk korbankan siapa? Persembahkan Ishak di gunung Moria. Nah, Alkitab catat bahwa Abraham berkomentar atau tidak? Beralasan atau tidak? Atau dia menolak atau tidak? Abraham taat. Dia melakukan seperti yang diberitakan Allah dan tidak ada yang tidak dilakukan. Saudara, itu karena hatinya sudah benar-benar beres. Dia benar-benar percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang memerintahkan. Jadi kalau hati kita beres di hadapan Tuhan, tidak ada yang susah, sulit, berat untuk taat kepada Tuhan. Amin. Kenapa ada banyak orang susah, sulit untuk berubah hidup ini? Karena tidak taat. Kenapa? Ya karena tidak beres hati. Hatinya masih dipenuhi dengan tadi firman Tuhan katakan dalam Matius 7 tadi. Masih ada segala pikiran jahat, percabulan, dan lain sebagainya, kesombongan, kebebalan, kelicikan, iri hati, hujat, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini harus kita perhatikan baik-baik. Kalau hidup kita dengan hati yang beres, kita akan taat kepada Tuhan. Kemarin saya sempat berbicara dengan seorang teman, seorang bapak. Karena kami dalam rangka acara kumpulan Batak Sihobing dari ibu, dan tepat waktu mau pulang, dia berkata bahwa karena dia akan dijadwalkan bulan depan untuk arisan di rumahnya, dia katakan dipastikan siap sekalipun hari itu masih mengikuti mediasi dalam rencana perceraian. Kaget saya. Ini saya duduk sedikit agak rapat dengan dia. Ini kapan ini? Sampai tiba-tiba ini baru dengar hari ini. Saya baru dengar ini. Sudah lama itu terjadi persoalan. Lalu saya katakan, apa alasan sampai dia kuat begitu sampai mau untuk bercerai? Dia sendiri yang bilang, iya, apa alasannya? Lalu saya katakan kepada pribadinya bahwa
hari ini juga ada kemauan dari diri sendiri? Tidak, dia tidak bisa jawab. Tapi dia selalu mengatakan bahwa dia sudah tidak dihargai. Mereka jarak jauh, dia diupah, istrinya di Bali kalau tidak salah, bekerja. Dia kumpulkan uang, dia kirim uang ke istrinya. Lalu anehnya, saat saya mau datang, dia bilang tidak usah perlu datang, kirim saja duitnya. Saya di situ tidak dihargai, dia hanya jadikan saya ini hanya ATM untuk mengirimkan uang. Lalu suatu saat saya datang, saya tidak boleh datang ke kos-kosannya, dilarang. Ini aneh menurut dia, dan itu menjadi sesuatu yang dia tidak bisa. Ketika saya katakan dalam rumah tangga tidak ada persoalan dan tidak bisa juga terjadi satu pihak penyebab masalah dan lain sebagainya. Lalu pada saat dia terus berusaha untuk menjawab dengan pikiran dan pandangannya sebagai manusia. Lalu satu bagian dari firman Tuhan saya ingatkan, kita harus bisa mengampuni. Karena Yesus katakan, jikalau kamu mengampuni maka Bapa di surga akan. Lalu dia menjawab dengan ayat itu. Di dalam kondisi saya sebagai manusia, itu tidak mungkin. Kita mampu hanya mencapai 5,5. Artinya volume kekuatannya. Lebih dari situ tidak. Bapak saudara, untuk taat itu, kalau dia mau taat, mengasihi, mengampuni istrinya yang mungkin tanda kutip maaf, dia mendengar informasi tentang perselingkuhan. Sampai anaknya yang kedua pun dia curigai bahwa itu harus periksa DNA. Jangan sampai bukan anaknya. Dia tidak mau menolak. Ada apa di dalam pertanyaan hatinya? Saya katakan dari awal diberkati di gereja, ya. Lalu dari awal lihat hidupnya bagaimana waktu ketemu mau pacaran, ya ketawa dia. Dulu kan hanya pengen cepat nikah, Pak. Itu saja, hanya ingin cepat nikah saja. Tapi sekarang saya tidak mau lagi, kalau mau cari istri lagi saya harus lihat baik-baik. Cara berpikir dia begitu. Dia tidak bisa taat untuk mengampuni atau memberi kesempatan lagi kepada pasangan. Tidak mungkin, susah, sulit. Lalu dia berkata, coba kalau semua dia sudah mendengarkan nasihat-nasihat dari para hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya. Coba kalau yang lain posisinya seperti saya, apakah bisa? Dengan mudah menerima untuk mempertahankan rumah tangga itu. Saya sudah tidak bisa. Bapak saudara, saya memaklumi karena dari satu sisi memang dia sungguh-sungguh bertobat. Artinya belum beres. Jadi kalau hati belum beres, tidak akan mungkin mau taat sama Tuhan.
Dan itu contoh. Banyak contoh-contoh dalam pengalaman hidup kita. Kalau hati kita tidak beres, kita akan sulit taat sama Tuhan. Taat mengasihi, taat mengampuni, taat untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Karena hati ini saudara, makanya hati ini harus dijaga di hadapan Tuhan. Amin. Sampai kapanpun kalau hati kita tidak beres, tidak pulih, tidak ada di dalam Tuhan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan bisa taat. Dan kalau kita tidak taat, maka tidak ada perubahan hidup. Tidak akan ada perubahan hidup. Ya, kalau orang Kristen hanya datang beribadah, bersekutu, memuji Tuhan, tetapi tidak hidup dalam ketaatan, itu sama dengan yang disebut gereja yang hanya melaksanakan keagamaan saja. Bukan ibadah yang sejati, bukan ibadah yang sesungguhnya. Jadi ibadah yang sesungguhnya itu adalah kita taat kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah meningkat kerohanian tanpa ketaatan. Coba lihat kanan kiri, masih kenal dia? Masih kenal? Yang satu tidak kenal lagi. Dan di depannya juga kenal bahwa dia adalah si A atau si B. Ketaatan, Bapak Ibu Saudara, berbicara ketaatan itu memang hanya enak di mulut. Tetapi saat kita melaksanakannya itu sepertinya kita yang membawakan beban berat 2 ton. Ketaatan. Misalnya setiap bulan kita memberikan persepuluhan, ya kan? Itu salah satu contoh kecil dalam hal ketaatan. Tuhan tidak melihat nominalnya, Tuhan tidak lihat besar dan kecilnya berapa, tetapi Tuhan lihat ketaatan kita. Taat gak yang anakmu? Kuberikan berkat tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Tidak disisihkannya persepuluhan. Kalau hati kita beres, kita tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah lupa akan perintah-perintah Tuhan. Amin. Jadi latihlah hati kita, jaga. Apalagi dalam hal kekurangan ekonomi, kesulitan ekonomi, kita mulai tergoda, kita mulai lupa apa kata-kata firman Tuhan. Jadi mana kita belajar untuk taat dan taat. Belajar. Saya dapat berkat 10.000 rupiah, saya sisihkan 1.000 rupiah. Dapat berkat 100.000 rupiah, saya sisihkan 10.000 rupiah. Karena itu bukan milik saya, itu milik Tuhan. Tuhan sudah kasih 9 untuk saya, 1 miliknya Tuhan.
dari 10. Saudara, kalau hati beres, itu tidak akan susah, tidak akan takut. Kalau hatinya beres, selesai dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah katakan, ujilah kalau kita benar-benar hidup dalam ketaatan dengan Tuhan, saudara, kita itu akan hidup penuh kebahagiaan. Rasa tenang itu ada, amin. Rasa syukur itu selalu ada kalau kita taat dengan Tuhan. Dalam kondisi sesulit apapun kita selalu bisa bersyukur, bersuka cita. Kenapa? Taat sama Tuhan. Yang kedua, sama-sama baca 1, 2, 3. Kalau hati kita beres, maka hidup lebih mengutamakan Tuhan daripada yang lain. Kalau hati kita beres, hati kita sudah benar-benar ada dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka yang kita utamakan itu siapa? Tuhan. Yang kita utamakan adalah Tuhan. Makanya saya suka mengajar anak-anak di rumah itu. Kadang-kadang dibilang saya suka marah, atau kadang-kadang dibilang terlalu ini dan sebagainya. Tapi saya katakan, kalau kesepakatannya, apalagi anak yang bungsu, dia mau pegang api, harus apa dulu aturannya? Pura-pura lupa. Dia punya mata yang jadi anak kayak gini, padahal sudah tahu. Kan harus baca Alkitab dulu, gitu kan? Saudara, tujuan saya sebagai orang tua atau bapaknya, agar dia kelak ini menjadi anak yang bisa utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Jadi kalau orang yang sulit utamakan Tuhan, kembali ke hatinya. Hati, bukan masalah yang lain. Hati. Amin. Kan jaga hati. Kalau kita tidak jaga hati, dia Tuhan, kita akan suka-suka hati. Kita akan suka-suka hidup di dunia ini. Karena itu kita harus jaga hati. Saya harus utamakan Tuhan terlebih dahulu. Supaya di sebelahnya jangan ada yang mati-mati bilang utamakan Tuhan ya. Utamakan Tuhan gitu ya. Matius 6 ayat 33, sama-sama kita udah hafal toh? 1, 2, 3. Tetapi maka semuanya Tuhan. Utamakan Tuhan. Tadi sama seperti di awal tadi. Kalau dapat berkat 10.000, utamakan Tuhan. Sisakan berapa? Pisahkan. Kau sisakan. Pisahkan berapa? Utamakan Tuhan dulu. Jangan bayar utang dulu ya. Utamakan Tuhan dulu. Gitu. Ini utang dulu dia bayar. Harus dapat. Makanya nggak ada lagi persepuluhannya. Harus bayar utang dulu kalau bayar kakaknya. Nggak ada lagi. Salah banyak itu. Saya dengar di persekutuan doa itu selalu bilang, harus ini dulu, belanja bulanan dulu. Kalau dapat berkat, datang kepada Tuhan berdoa bersyukur, lalu ingat apa yang Tuhan perintahkan. Begitu. Nah kalau dilihat begitu taat, ya Tuhan lihat anakku taat sekali, maka dibukakan lagi pintu-pintu berkat, dicurahkan dari berbagai cara yang ajaib. Amin.
Jadi tidak perlu kita takut kalau kita utamakan Tuhan, ya. Karena Tuhan bilang, maka semuanya itu akan ditambahkan. Imani. Ini firman Tuhan. Semua, tidak ada yang tidak semua. Tidak ada terkecuali, semua. Mungkin Pak Putu diajak makan mie 88. Tadi Tuhan ada berapa satu porsi? Sekitar 45.000 misalnya, atau 40.000. Harus pisahkan 4.000 bersebelahan. Wah, itu sebenarnya udah level tingkat apa ya? Kedewasaan tingkat tinggi. Karena sampai begitu pun ntar lagi dikasih minum air putih juga ditanya putih biasa berapa segelas. Saya memisahkan itu berbuluhannya gitu. Karena dia mau utamakan Tuhan, ya. Diajak jalan-jalan ke cagar alam. Berapa biaya ke cagar alam? Ya, saya dipraktik ke cagar alam. Saudara punya peliharaan binatang sapi atau punya sawah, harus utamakan Tuhan. Di sini persoalannya sekarang, kalau hati kita tidak beres, akan sulit kita utamakan Tuhan. Yang ketiga apa? Kalau hati kita beres, kita hidup membawa damai kepada semua. Ya, jadi hidup kita ini kalau hati yang beres, itu selalu yang dia bawa adalah damai. Damai. Jangan sampai kita hidup tidak membawa damai. Kalau orang hidup membawa damai, tidak ada lagi kebencian. Amin. Tidak ada lagi kebencian. Jangan ingat-ingat orang yang sudah meninggal pun kesalahannya masih diingat. Coba kalau dia masih hidup, ini udah mati pun diingat juga. Itu memang hati yang menyusahkan. Tidak harus dia dapat Tuhan. Kalau orang itu sudah beres, dia mau damai. Damai. Mau orang tuanya kah, mau saudaranya kah, mau temannya kah, mau dia disalahkan atau dia mau diomongin dengan baik, dia datang mau membawa damai. Karena dikatakan Matius 5 ayat 9 apa? Berbahagialah orang yang membawa, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang akan, kalau ketemu kita, mungkin dia tidak sebut nama kita, misalnya Pak Jo, gitu ya. Saya lupa Pak Jo. Mungkin karena dilihat Pak Jo ini kemana-mana, hatinya penuh damai dan membawa damai. Akhirnya orang panggil, itu sudah siapa? Anak Tuhan. Anak Tuhan sudah. Karena memang dia itu datang untuk membawa damai. Kalau orang datang disebut namanya sudah biasa, Rana sudah datang. Ya. Tapi kalau pas Rana datang, itu kakak sudah datang. Siapa? Anak Tuhan. Mana lebih enak dari dekat? Anak Tuhan. Ya kan? Berarti ketika kita hadir, orang itu sangat diberkati. Hadir saja diberkati. Belum ngomong ya. Ini belum ngomong, tapi sudah diberkati dengan kehadirannya. Dari jauh dia sudah bisa bersuka cita. Susah loh orang bersuka cita kalau kecuali dia dapat duit atau dapat hadiah. Tapi kalau dia lihat kita saja bersuka cita, belum bicara apa-apa, itu sudah luar biasa. Makanya kalau bisa kita mau ketemu siapa, usahakan orang dari jalan aja sudah bersuka cita. Amin.
supaya pintu rumah jangan ditutup. Ya. Kalau dari jarak jauh datang ini untuk cari persoalan. Kemarin ada masalah, tiba-tiba datang, lihat dari jauh. Aduh, bagaimana tutup jendela kita dari rumah. Maaf, tidak terima tamu hari ini. Karena ini berbahaya. Tapi dengan datang membawa damai, orang pun senang. Sebut anak Tuhan saudara. Yang berikut 4, hidupnya kalau hatinya beres di hadapan Tuhan, dia jaga hati di hadapan Tuhan, maka hidupnya menjadi kesaksian dalam perkataan dan perbuatan. Karena Tuhan Yesus katakan, kalau yang najis itu yang keluar dari mulut atau yang jatuh ke atau terbuang ke jalan. Tapi yang di dalam yang tidak menajiskan. Artinya pada saat apa yang keluar dari hati kita, ya, itu harus menjadi kesaksian, perkataan dan perbuatan. Dan saudara, kalau hati yang beres, dia pasti perkataannya juga membantu. Kemarin sudah diuraikan itu, ya, tentang perkataan dan perbuatan. Karena hatinya beres, perkataannya pun beres. Tapi kalau hatinya tidak beres, perkataan pun keluar pun menyakitkan, merusak saraf-saraf yang ada di kepala, merusak tulang-tulang yang ada di tubuh. Kalau perkataan itu tidak baik dan perbuatan. Makanya orang-orang yang hatinya beres, maka hidupnya di hadapan Tuhan dijaga supaya hatinya beres, itu dia hidup menjadi kesaksian dan perkataan dan perbuatan. Dan yang berikut apa? Dia jadi berkat dimanapun dia berada. Jadi berkat. Hati yang beres itu dia hatinya tulus, hatinya benar-benar hati yang tulus untuk semua orang. Jadi berkat. Kalau dalam rumah tangga, suami juga harus memiliki hati yang beres supaya jadi berkat. Istri juga demikian, bisa jadi berkat. Anak-anak juga demikian, jadi berkat. Kalau tidak akan jadi batu sandungan. Dia akan selalu berpikir, saya mau jadi berkat, jadi berkat. Karena hatinya untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan berikut sama-sama, hidupnya setia mengiring Tuhan. Saudara, orang yang setia itu kan hatinya sudah berpaut kepada Tuhan. Hatinya tidak bisa lagi digoyah oleh apapun. Dia akan mengiring Tuhan. Mau susah, mau senang, dia tetap mau mengiring Tuhan. Amin. Dia akan iring Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kalau ada orang-orang yang tidak setia atau tidak mau mengiring Tuhan,
Dia hanya mau datang sama Tuhan ketika hati senang. Hati susah dia tidak mau datang. Itu masalah hati. Hati yang tidak beres. Dan yang ketujuh apa? Hidupnya suka berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Karena ini masalah hati. Jadi suka berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Ada orang-orang yang suka berkorban karena hatinya sudah cinta sama Tuhan. Hatinya sudah selesai, sudah pulih. Jadi untuk Tuhan itu dia tidak pernah berpikir untuk rugi lagi. Karena kalau bisa nyawa pun dia kasih. Jadi dia tidak lagi berpikir apa sahabat saya kalau saya bantu pekerjaan Tuhan. Dia tidak lagi berpikir. Dia akan selalu berkorban dan berkorban. Seberapa banyak yang dia korbankan tidak lagi menjadi hitungannya kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau berkorban? Sekalipun ada di dalam hidupnya dia punya, tapi dia tidak mau berkorban. Itulah masalah hati. Kalau hatinya beres, dia tidak akan pernah didorong untuk berkorban. Dia punya inisiatif, dia punya kerinduan, kemauan untuk selalu berkorban untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita jaga hati kita di hadapan Tuhan, supaya hati kita tetap beres berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir apa? Hidupnya tidak mau menghakimi kesalahan orang lain. Ya, ini harus perhatikan. Dan banyak orang kalau lihat kesalahan orang, dia lupa, dia langsung hakimi. Tapi orang yang punya hati yang beres, dia tidak mau. Karena firman Tuhan katakan, Yesus katakan apa? Markus 6:37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Kalau kita, hati kita harus kita tahu apa kata Tuhan Yesus. Jangan kamu menghakimi sekalipun dia ada kesalahan. Karena belum tentu kesalahan dia lebih besar dari kesalahan kita. Jadi ketika melihat orang berbuat kesalahan, diingatkan tapi jangan dihakimi, dinasihatkan. Dihakimi itu, tahu Bapak Ibu cara apa itu dihakimi? Dihakimi ketika perempuan yang datang kepada Yesus, Maria Magdalena, perempuan yang berzina. Lalu orang-orang Farisi datang melempari dia, minta supaya dia dilempari batu sesuai dengan hukum Musa. Mereka menghakimi perempuan yang berzina itu. Kenapa? Mereka merasa mereka lebih benar dari perempuan yang berzina itu. Makanya Tuhan Yesus katakan apa? Siapa yang tidak berbuat dosa, dia dahulu yang melempar. Apa? Ikut aja hukumnya, kata Tuhan Yesus toh. Oke lah. Tapi yang melempar pertama itu adalah orang yang harus tidak berbuat dosa, tidak ada dosanya. Apakah mereka lemparin? Tidak. Kenapa? Karena mereka baru sadar. Akhirnya mereka mau berteratur pelan-pelan tinggalkan perempuan itu bersama dengan Yesus. Yesus yang berhak melempari, yang tidak berdosa melempar nggak?
Tidak. Yesus yang berhak menghakimi itu, dia tidak langsung menghakimi perempuan itu. Dan Yesus yang berhak menghakimi kesalahan. Tapi saudara, mari jangan sekali-kali kita ketika melihat kesalahan seseorang kita menghakiminya seolah-olah kita tidak pernah bersalah, seolah-olah kita tidak pernah jatuh dalam dosa. Bukan berarti kita mau kompromi dengan dosa, tapi ketika ada kesalahan dia harus diingatkan, dinasihatkan juga dengan kasih, supaya dia tidak bertambah jatuh lebih besar, lebih berat lagi. Hanya hati orang-orang yang beres yang bisa tidak menghakimi kesalahan orang lain. Jadi Bapak Saudara, hari ini kita belajar tentang apa? Menjaga hati. Jadi jagalah hati kita masing-masing. Sudah dicatat di dalam hati yang dalam apa? Sudah. Mana tahu nanti minggu depan ditanya, dapat hadiah tak terduga. Ya. Bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita di hadapan Tuhan? Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau aku tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kunci untuk kita selalu bisa jaga hati di hadapan Tuhan, kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang intim dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau bapak-bapak atau pasangan suami istri dia punya hubungan intim, berarti nanti apa yang terjadi? Dia akan melahirkan istrinya itu seorang anak. Lahirlah anak manusia, anak jasmani. Tetapi kalau kita melakukan hubungan intim, ada hubungan intim dengan Tuhan, lahirlah seorang anak rohani atau anak Tuhan, yaitu siapa? Namanya. Kalau kita lahirlah anak rohani, yaitu namanya kita sendiri. Pak Putu ada hubungan intim sama Tuhan. Lahirlah anak rohani, namanya tetap Pak Putu, tetapi sifat karakternya itu sama seperti Kristus. Jadi kalau kita selalu ada hubungan intim, hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan bisa jaga hati kita di hadapan Tuhan. Jadi saudara, itu adalah kunci berjaga-jaga dan berdoa agar kita bisa tetap jaga hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Hubungan intim jangan lupa. Tiap hari makan, betul? Tiap hari makan. Berapa kali satu hari? 3 kali satu hari. Kenapa tidak 1 kali saja satu hari? Nanti kurang kuat. Nanti laparnya cepat lagi, tidur tidak bisa. Jadi makan harus 3 kali. Bagaimana dengan makanan rohani? Berapa kali satu hari? Dia bilang 15. Kalau makanan rohani itu Bapak Ibu Saudara, itu sama saya coba ikuti cara makan. Makan pagi, ya makanan rohani, gitu ya. Aku nanti mau makan siang, makan dulu makanan rohani juga, makan siang. Makan malam, makan juga lah makanan rohani. Itu kalau
umumnya atau ya kalau mau ikuti seperti itu, artinya kita dengan Tuhan jangan sampai renggang. Karena kalau renggang nanti kita emosinya lebih tinggi, suaranya lebih kencang, ciuman kawan, ya kan? Tapi kalau kita lebih maka kita bisa mengendalikan emosi. Emosi bukan hilang, dikendalikan. Jangan bilang emosi saya sudah hilang. Iya, berarti tidak usah makan kamu. Karena nggak ada emosi untuk melahan itu makanan, kan gitu kan? Jadi kita harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita mau jaga hati kita tetap beres.